Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Bu Dini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya anak-anak ya. Pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri, dan juga jenis dari cerita fantasi, kita kali ini melaju ke materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari unsur-unsur dari cerita fantasi. Sebenarnya ketika di SD kalian dulu sudah pernah belajar mengenai unsur intrinsik ya, unsur intrinsik dari cerpen atau dongeng atau apa, itu kurang lebihnya sama dengan unsur cerita fantasi ini. Kita sekarang hanya tinggal mengulang saja. Apabila dulu kalian sudah paham tapi lupa, kali ini akan saya ingatkan, atau kalau dulu belum paham dan juga lupa, sekarang akan saya ajarkan dan saya ingatkan, dan saya harap kalian akan tetap ingat kali ini. Oke, unsur intrinsik dari cerita fantasi. Sebelumnya saya tanya dulu, unsur intrinsik itu apa sih? Unsur itu fungsinya sebagai apa? Nah, unsur intrinsik atau unsur cerita fantasi yaitu adalah unsur pembangun cerita. Ibarat kata begini, kalau kamu mau membuat cerita, kamu butuh apa saja? Kalau struktur kan dia susunan. Misal kalau kita bangun rumah, strukturnya kita bangun dari bawah dulu, kemudian fondasi, kemudian atap. Tapi kalau unsur itu apa saja sih yang kamu butuhkan untuk membuat suatu cerita? Misal kalau kita membuat rumah ya, kita butuh bata, kita butuh semen, kita butuh pasir. Tapi kalau membuat sebuah cerita, kita butuh apa saja? Nah, itu yang dinamakan unsur intrinsik. Ada 7 ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Bedanya unsur dengan struktur. Kalau struktur itu kan harus urut ya, urutannya harus ini 1, 2, 3. Bangun rumah dari bawah, tiang, kemudian atap, tidak boleh dibolak-balik. Tapi kalau unsur, apa saja sih yang kamu butuhkan? Boleh dibolak-balik asalkan unsur itu harus ada. Jadi kalau misal kamu bangun rumah ada pasir, ada bata, nggak ada semen kan tidak bisa. Begitu juga dengan unsur itu kelengkapannya ya. Jadi harus ada semuanya. Oke, unsur yang pertama yaitu satu tema. Jadi kalau mau membuat cerita, kita tentukan dulu temanya. Oh, saya mau membuat cerita mengenai pahlawan super. Oh, saya mau membuat cerita mengenai persahabatan. Oh, saya mau membuat cerita mengenai cerita sekolah. Nah, itu terserah kalian. Jadi inti ceritanya apa, itu kalian buat tema. Jadi kalau buat cerita kan nggak mungkin buat ceritanya dulu kan, kita pikirkan ceritanya tentang apa. Itu namanya tema. Hampir setiap cerita pasti punya tema. Kemudian yang kedua, setelah tema ada apa? Oh, saya sudah pasti saya mau membuat cerita mengenai persahabatan. Kemudian baru saya siapkan tokohnya. Tokoh itu siapa? Tokoh itu orang yang terlibat dalam cerita. Itu namanya tokoh ya. Jadi tokoh itu tidak harus orang. Jadi kalau misal cerita fantasi itu kan bisa jadi hewan ya. Jadi kita nyebutnya salah, itu sebenarnya bukan orang, tapi makhluk. Bukan makhluk juga sih, terserah hal yang menjadi tokoh dalam cerita. Kalau di Tayo itu kan tokohnya mobil, kalau di Fabel itu kan tokohnya hewan. Kalau di cerita fantasi boleh apa saja, boleh orang, boleh hewan, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh itu dibagi menjadi 2. Nah, banyak yang sering, Bu, tokoh lo dibagi menjadi 3. Ada antagonis, protagonis, sama tritagonis. Lah, saya tanya, antagonis itu apa? Antagonis itu yang jahat, Bu. Lah, kalau jahat itu orang lah. Jahat itu kan sifat. Kalau tokoh itu bukan itu. Tokoh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tokoh utama. Ya, tokoh utama ini orang yang paling sering muncul dan dia menjadi pusat cerita. Ini adalah ciri dari tokoh utama. Selain tokoh utama ada tokoh sampingan atau nama lainnya tokoh pembantu. Ada juga yang nyebut figuran. Ini siapa? Dia tokoh yang mendampingi tokoh utama. Dia kadang tidak sering muncul, terus juga tidak mendominasi cerita. Jadi selanjutnya kan kita sudah siapkan nih tokoh-tokohnya ada siapa aja. Loh, kalau tokohnya sudah siap, misal tokohnya 1 Tayo, 2 Toya, 3 Toyo misal ya.
Ada 3 tokoh itu. Nah, kita harus mempersiapkan kira-kira ketiga tokoh ini kita beri watak apa. Lah di sinilah baru ada watak protagonis. Kalau protagonis itu yang baik-baik, yang kalem. Kemudian yang kedua itu ada antagonis. Antagonis itu yang bertentangan dengan protagonis ya. Kemudian yang ketiga itu ada tritagonis atau yang penengah, yang sifatnya tidak jelas. Kemudian yang keempat, setelah watak atau sifat, yang keempat itu ada alur atau plot. Alur atau plot itu pengertiannya adalah jalannya cerita. Jalannya cerita. Jadi jalannya cerita itu dalam satu cerita alur waktunya itu bisa ada 3, yaitu 1 maju, 2 mundur, 3 campuran. Yang maju itu jika ceritanya itu urut dari sekarang sampai nanti, dari kecil hingga besar ceritanya runtut, itu namanya alurnya maju, jalan terus ke depan. Tapi kalau alur mundur, dia menceritakan masa lalu, flashback ke masa lalu. Kemudian kalau campuran, mungkin di awal dia ceritanya maju, di tengah-tengah mundur ke masa lalu, kemudian maju lagi ke masa depan, itu namanya alur campuran. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima itu ada latar atau setting ya. Jadi nama lainnya latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada juga latar suasana. Latar tempat itu cerita itu diceritakan lokasinya di mana. Terus waktu yang dipakai itu apa? Masa lalu, masa depan, atau waktu pagi, siang, sore. Kemudian latar suasana. Suasana dalam cerita itu bagaimana? Oh, suasana di cerita ini menegangkan. Oh, kalau di cerita hantu tuh suasananya menyeramkan. Oh, kalau di cerita drama itu ceritanya mengharukan. Nah, bisa seperti itu namanya latar suasana. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam yaitu adalah sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandangnya siapa di sini yang dipakai? Yang dipakai adalah sudut pandang pengarang. Sudut pandang itu apa? Pengertiannya, sudut pandang adalah cara pengarang memposisikan diri ke dalam cerita, atau gampangannya pengarang itu jadi apa. Udah, itu namanya sudut pandang pengarang. Pengarangnya jadi apa di dalam cerita itu. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Hati-hati anak-anak, ingat tidak ada sudut pandang orang kedua. Kalau kata ganti kemarin ada orang pertama, kedua, ketiga, tapi kalau sudut pandang hanya ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Budi ini jelaskan satu-satu. Sudut pandang orang pertama yaitu, kalau sudut pandang orang pertama itu menceritakan diri sendiri, dan tokoh yang diceritakan itu adalah tokoh aku. Misal, aku adalah seorang pilot, aku tinggal bersama orang tuaku dari kecil hingga dewasa. Aku selalu berusaha meraih cita-citaku sendiri. Jadi tokohnya yang diceritakan ini aku. Maka itu sudut pandang orang pertama. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga itu menceritakan orang lain. Lah, orang lain yang diceritakan itu bisa pakai dia, bisa pakai iya, bisa pakai langsung nama tokoh. Misalnya kalau pakai dia hidup di kota itu bersama keluarganya. Dia adalah seorang pilot. Dia selalu berusaha keras dalam meraih cita-citanya. Atau langsung pakai nama tokoh, pada suatu hari di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang bernama Raja Harun al-Rasyid. Nah, itu contoh sudut pandang orang ketiga. Nah, terakhir yang terakhir dari unsur intrinsik yaitu adalah pesan moral atau amanat dari cerita. Pesan moral atau amanat dari cerita ini adalah nilai yang terkandung dalam cerita. Misal kayak contohnya film Malin Kundang, itu pesan moralnya apa? Oh, tidak boleh durhaka pada orang tua. Atau di film Avenger misal pesan moralnya apa? Tidak boleh berbuat jahat dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kiranya itu mengenai unsur intrinsik, semoga kalian paham. Nah, lain kali kita akan latihan untuk menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerita. Misal cerita Malin Kundang, kita latihan dulu ya. Misal cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu temanya apa? Oh, temanya durhaka kepada orang tua. Kemudian tokohnya siapa? Ada tokoh Malin, dibagi 2 ya, tokoh utamanya Malin dan ibu. Tokoh sampingannya itu mungkin istrinya atau pegawainya, itu bisa jadi kayak gitu.